Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Adab, ketemu lagi dengan saya, Carwani Ali ya. Oke, hari ini kita ketemu lagi di segmen yang luar biasa ya, review dan juga bedah buku yang sangat luar biasa. Dan seperti biasa ini adalah salah satu segmen andalan di channel YouTube Penerbit Adab, termasuk salah satu fasilitas yang didapatkan oleh para penulis juga ya. Dan alhamdulillah hari ini kita akan mereview suatu buku yang mungkin bisa dibilang ini topiknya masih kategori yang sangat baru banget ya untuk channel YouTube Penerbit Agam karena berkaitan dengan investasi syariah gitu dan lain sebagainya. Kalau sebelumnya memang kita pernah membahas ini juga ya dan memang berkaitan dengan investasi juga syariah juga gitu. Tapi kira-kira apa sih yang membedakan dan tentunya pasti setiap karya itu ada hal-hal yang menarik untuk kita kupas tuntas dan kebetulan belum topiknya juga sering banget kita angkat ya teman-teman ya. Jadi buku yang akan kita bedah ini adalah bukunya berjudul A Guide to Sharia Investment. Jadi untuk nanti teman-teman sobat ada untuk lebih detail ya bukunya seperti apa nanti akan tertampil di layar kaca sobat adab ya. Tapi untuk sekilas seperti bukunya, nanti untuk ini karena pencahayaan ya teman-teman. Nanti untuk lebih detailnya akan tertampil di layar kaca teman-teman ya. Jadi bukunya itu A Guide to Sharia Investment, itu panduan berinvestasi secara syariah untuk investor retail pemula yang merupakan karya dari Pak Fahmawan Walid dan saat ini kita sudah terhubung oleh penulisnya yaitu Pak Fahmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Fahmawan. Waalaikumsalam, Mas Ali. Suara saya kedengaran ya? Aman, aman sangat jelas Aman. sekali. Oke. Alhamdulillah, sudah sehat. Oke, Akhirnya kabarnya ketemu sehat ya, juga sama Mas Pak. Ali ya. Hmm. Kabarnya sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, udah siap nih Pak untuk mereview dan juga membedah karya yang luar biasa ini terkait investasi syariah ya Pak ya, betul. Ya, siap. Oke, Insya ini Allah siap. Sobat Adab ini Pak Fahmawan ya. Jujur untuk saya pribadi gitu ya, sebelum kita masuk ke benda bukunya ya Pak ya, mungkin kita perlu sedikit berbicara dulu disclaimer. Ini adalah topik yang sangat baru banget nih Pak Fahmawan di channel YouTube Penerbit Adab. Termasuknya memang belum banyak angkat juga di channel kita karena eh, mungkin pernah tapi kemarin dan itu hanya satu kali selama ini gitu ya. Dan mungkin nanti Pak Fahmawan bisa lebih detail lagi menjelaskan terkait karya yang luar biasa ini karena memang dari tren-tren yang ada ya Pak yang ini juga memang lagi hype dan memang sebenarnya bukan suatu hal yang baru juga kalau misalkan ngebahas soal investasi dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Oke, sebelum Ya. kita mulai ke proses bedah bukunya mungkin Sobat Adab juga perlu kenal dengan penulisnya karena mungkin akan meningkatkan kepercayaan bahwa biar mereka nggak maju mundur untuk akhirnya membaca buku dari Pak Fahmawan gitu ya. Boleh silakan sebelum masuk ke bedah bukunya, perkenalkan diri Pak Fahmawan. Ya, Untuk siap. latar Ya, belakang gitu ya. ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fahmawan Walid. Saat ini berprofesi sebagai bapak ibu bapak rumah tangga ya, karena tahun Oh, 2017 saya sudah resign ya, terpaksa resign karena istri adalah seorang PNS pusat dan tiap 5 tahun harus dipindah ke ibu kota provinsi. Jadi mau nggak mau kalau saya dan anak-anak tidak mau hidup terpisah dari istri hmm, maka harus salah satu harus resign tuh ya. Nah, hmm, tahun 2017 saya resign dari saya semula bekerja sebagai pengajar di sekolah SMA menengah atas dan pernah juga ngajar di perguruan tinggi. Kemudian tahun 2017 resign, ikut istri ke Jakarta, saat ini berdomisili Jakarta, dan kesibukan sehari-hari adalah yang paling membanggakan adalah bisa menemani tumbuh kembangnya anak ya. Jadi saya punya 3 anak, yang 2 sekolah, yang satu masih kecil, jadi mau nggak mau tidak bisa ditinggal, maka saya harus istilahnya mendampingi anak-anak saya. Deh. Di samping itu, untuk mengisi kesibukan, karena kalau nggak bekerja di lingkungan formal tuh, kalau di rumah serasa sangat membosankan sekali, Mas Ali. Jadi biar nggak bosan, biar nggak jenuh gitu ya, biar tetap waras gitu ya di rumah ya, maka saya menyibukkan diri dengan menulis lah. Walaupun sebenarnya profesi menulis itu dimulai sejak saya mengajar ya. Jadi ketika mengajar saya banyak tawaran menulis dan alhamdulillah dapat penghasilan juga dari situ. Ya, oh, kemudian di sini juga di rumah kita juga sempat menulis-nulis ya, sempat menulis.
menulis novel anak, kemudian menulis novel fantasi, dan alhamdulillah kemarin pas kita menulis novel fantasi itu termasuk masuk dalam 24 besar dari beberapa ratus penulis kompetisi ya. Jadi ya kita masuk 24 dan kita dapat juga cuan dari situ juga. Wow. Kemudian berkenalan dengan penerbit adab. Nah, saya mempercayakan kepada penerbit adab untuk menulis buku saya tentang investasi gitu ya, tentang investasi dan alhamdulillah hasilnya baik. Saya applause buat penerbit adab ya karena benar-benar buku saya itu di remake jadi cantik sekali gitu ya, baik Wow. secara tulisan maupun secara covernya. Nah, Keren. kenapa saya menulis tentang investasi? Jadi karena saya juga pernah belajar dan juga berprofesi sebagai financial planner ya. Saya mendapatkan dua gelar dari AWP, Associate Wealth Planner dari FPSB Indonesia, Financial Standard Board Indonesia. Kemudian juga mendapatkan gelar Registered Islamic Financial Associate dari IRFC dari Amerika. Jadi tugas saya itu mengelola keuangan saya sendiri dan juga keuangan orang lain, keuangan pribadi ya dan keluarga supaya keuangan mereka menjadi lebih baik. Nah, topik investasi ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari financial planning. Jadi kalau dalam financial planning itu kita mengenal yang namanya piramida perencana keuangan, di mana yang bagian dasar adalah kita menangani cash flow dulu. Jadi cash flow kita, keuangan kita secara pribadi harus baik. Kemudian kita memiliki proteksi dan kemudian kita memiliki manajemen debt atau manajemen utang yang baik. Kemudian menginjak berikutnya kita harus memiliki dana darurat, kemudian level ketiga adalah investasi. Jadi investasi secara umum itu juga dibahas dalam topik pembicaraan financial planning, tapi kita harus membereskan dulu dua level di bawahnya sebelum kita masuk ke investasi. Nah, di buku ini saya menulis tentang investasi syariah, terutama investasi di pasar modal ya. Kalau Mas Ali lihat di toko buku banyak banget itu. Apa tuh buku-buku yang mengulas tentang investasi syariah, tapi yang mereka tulis itu adalah investasi syariah secara konsepnya. Jadi gimana sih konsep pasar modal secara syariah itu sebenarnya itu. Nah, yang saya tulis di buku ini itu sebenarnya saya menulis investasi syariah, tapi dengan sedikit pendekatan perasaan. Jadi saya tuliskan bagaimana saya berkenalan dengan investasi, bagaimana saya berinvestasi secara konvensional terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke investasi syariah, gitu ya. Nah, bagaimana saya boncos di investasi dan bagaimana saya cara menghasilkan keuntungan di investasi. Itu saja sih. Jadi eh, motivasi utama menulis buku ini adalah sebagai legacy, jadi warisan tuh ya. Jadi warisan bagi anak-anak saya, dia warisan sebagai pembaca untuk pembacanya. Barangkali ada yang mau baca itu ya. Nah, saya harapkan buku ini menjadi sebuah hidden gem. Kok ada ya buku kayak gini ya? Gitu. Jadi Hmm. dengan membaca buku ini, saya harapkan para pembaca itu mereka bisa loh bisa mendapatkan penghasilan ataupun cuan selain dari bekerja atau aktif income. Jadi kayak misalkan Mas Ali kerja di penerbit adab itu kan mendapatkan gaji bulanan itu merupakan aktif income. Kalau investasi itu modelnya passive income. Di mana ketika kita tidak bekerja ataupun kita sedang tidur, investasi itu jalan dan menghasilkan cuan bagi kita gitu. Oke, wow. Cukup, Pak Famawan? Ada lagi? Udah itu dulu, pengantarnya itu dulu Mas. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Pak Fahmawan karena sudah menjelaskan dengan sangat ringkas, detail, dan sederhana. Jadi mungkin sobat adab yang mungkin baru awal-awal gitu ya Pak ya. Jadi lebih ada gambaran secara sekilas terkait karya yang luar biasa ini. Tapi ini menarik nih Pak. Ini kan tadi terkait alasan menulisnya karena suatu hal dan memang udah ada berdasarkan pengalaman gitu ya dari Pak Fahmawan sendiri termasuk tadi sampai rela untuk boncos dan lain sebagainya. Tapi apa sih yang paling mendorong banget-banget sama Pak Fahmawan dalam hati ini pada akhirnya gitu sebelum benar-benar oke, I decide to make this gitu loh benar-benar memutuskan membuat karya ini untuk bisa sampai terbit gitu loh. Karena kan kita tahu ya mungkin ada rasa maju mundur gitu loh nggak sih Pak Fahmawan terkait diterbitin nggak ya ini nggak ya gitu tapi yang mendorong banget sampai akhirnya mau diterbitin itu gimana nih Pak ceritanya? Boleh silakan.
Iya, Ada pengalaman gitu? motivasi ya Mas ya. Jadi Hmm. motivasi yang pertama tetap legacy warisan. Hmm. Warisan untuk anak-anak dan warisan untuk banyak orang yang di luar sana dia. Jadi gini, budaya kita itu, budaya kita orang nih ya, saya nggak menyudutkan salah satu orang atau banyak orang ya. Budaya kita kebanyakan orang itu, kita itu lebih suka berutang daripada berinvestasi gitu ya. Hmm. Kita lebih suka pinjam uang ke pinjol daripada melakukan atau mengalokasikan dana untuk investasi gitu ya. Hmm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa saya istilahnya menganjurkan kepada orang-orang untuk investasi karena kebutuhan kita tiap hari akan terus naik. Kemudian kita mempunyai musuh yang namanya inflasi. Hmm. Ya, inflasi ya, di mana gaji dan tabungan kita ini akan tergerus oleh inflasi gitu ya. Jadi Oh. ketika kita menabung di bank, kita itu mungkin akan dikasih bunga sekitar 0, berapa persen per tahun. Itu kalau dikasih tuh ya. Sekarang nggak dikasih bunga dia. Apalagi dikasih bunga dia. Yang nggak dikasih bunga aja kita masih merasa kurang gitu ya. Hmm. Apalagi dengan kehadiran inflasi. Jadi inflasi itu harga-harga barang semakin naik, tabungan kita tetap artinya tetap itu nggak dikasih bunga, nggak dikasih bagi hasil dan sebagainya. Kemudian gaji kita pun juga naiknya juga pelan itu ya. Nah, Hmm. oleh karena itu, saya ini menganjurkan kepada banyak orang, selain kita memiliki yang namanya active income, pendapatan yang didapatkan dari kita bekerja, ketika kita aktif bekerja, kita juga mendapatkan penghasilan dari passive income. Hmm. Artinya ketika kita tidak bekerja pun kita masih menghasilkan penghasilan dia. Dan juga diingat ya, ingat masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Hmm. Ingat masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Artinya, Mas Ali dan saya itu tidak selamanya bisa bekerja di kantor gitu. Hmm. Artinya, tidak selamanya kita ini muda terus. Artinya, tidak selamanya kita ini sehat terus. Mungkin suatu saat kita akan jadi tua, bukan mungkin, ya pasti kita akan jadi tua. Mungkin suatu saat kita akan sakit dan sebagainya. Nah, kalau sudah tua, kita berhenti dari pekerjaan. Kalau kita sudah sakit, kita nggak bisa bekerja lagi, maka penghasilan pun juga akan berhenti. Hmm. Atau yang paling mengerikan lagi, yang paling saya takutin nih, pemutusan hubungan kerja. Oh, lagi Kalau Pak. sudah sampai PHK, maka gaji kita juga akan berhenti gitu ya. Dan kita butuh waktu untuk mendapatkan pekerjaan atau menghasilkan penghasilan kembali. Hmm. Nah, Itu pun prosesnya kalau belum langsung dapat juga ya Pak ya? gimana? Prosesnya tuh nggak langsung kayak setelah PHK kan belum tentu langsung kayak dapat ada juga gitu kan karena kan persaingan banyak gitu kan orang yang mau kerja juga gitu. Iya, jadi persaingan kerja kan eh, lowongan pekerjaan yang disediakan kan lebih sedikit daripada orang yang melamar pekerjaan. Betul. Jadinya mereka bersaing gitu ya. Mhm. Jadi mereka bersaing. Jadi kalau ada persaingan kerja ya otomatis pilihannya kalau nggak bisa kerja di kantor atau perusahaan yang harus mendirikan usaha sendiri ataupun bisa mendapatkan penghasilan pasif gitu. Hmm, Tuh, oke. Mas Ali. Menarik nih Pak. Terkait ini Pak, investasi yang dibahas ini gitu kan, ini memang di dalam judulnya tuh panduan untuk yang pemula gitu. Tapi apa yang bisa ditawarkan oleh Pak Fahmawan gitu ya terkait bahwa oh ini tuh pemula loh, sedangkan kita tahu bahwa banyak banget buku-buku di luar sana bahkan langsung gitu to the point dari judulnya pemula wajib baca buku ini untuk belajar investasi atau misalkan tutorial berinvestasi untuk pemula dan lain sebagainya gitu. Selain tadi ya dibahas terkait ada pendekatan syariahnya, bahkan rela nih Pak Fahmawan juga harus boncos di awal gitu. Tapi apa yang bener-bener sampai orang nih kayak aku atau mungkin sobat adab yang nonton di rumah untuk mau belajar investasi. Apalagi dengan tadi contoh-contoh yang real nyata di lapangan bahwa banyak nih kasus-kasus dan lain sebagainya. Bahkan orang terlalu nyaman di kantor, orang terlalu asik, padahal kita nggak pernah tahu bahwa emang kita nggak akan selamanya akan seperti itu gitu. Dan pada akhirnya memang investasi ini kan sangat bermanfaat gitu Pak. Tapi mereka, saya gitu, yang nggak tahu benar-benar dari nol banget, itu bagaimana gitu Pak? Dan apa yang ditawarkan oleh Pak Fahmawan terkait itu? Silakan Pak. Ya. eh Gini Mas, jadi saya nggak bisa memaksa setiap orang untuk melakukan investasi Mhm. karena setiap profil risiko seseorang itu berbeda. Gitu. Mhm.
contoh di tempat saya aja, mereka tuh lebih suka meminjam uang daripada berinvestasi. Jadi setiap profil resiko orang tuh berbeda itu ya. Ada Hmm. yang profil resikonya itu eh, cari aman banget, sangat konservatif tuh ya. Hmm. Ada yang moderate, ada yang agresif tuh ya. Jadi ada juga orang yang saya omongin masalah investasi mereka tertarik tuh ya, karena modelnya model agresif tuh. Ada juga yang tidak tertarik karena terlalu beresiko. Mungkin mereka pernah 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 mempunyai pengalaman Hmm. ketika melakukan investasi itu mereka terjebak dalam investasi bodong tuh ya. Kayak Hmm. di tempat saya itu ada investasi ginseng dan ternyata dananya dibawa lari oleh ownernya semuanya. Hmm. Akhirnya uangnya nggak balik gitu ya, berapa puluh juta itu ya. Nah, yang saya tawarkan di buku ini adalah benar kata Mas Ali bahwasanya banyak sekali buku-buku yang beredar di pasaran itu ada investasi, pengenalan investasi, investasi reksadana, kemudian investasi di pasar modal dan sebagainya ya. Nah, yang saya tawarkan di buku ini adalah yang pertama adalah di sini saya menulis tentang investasi syariah. Jadi tahu sendiri yang namanya investasi syariah itu investasi yang sedapat mungkin, sebisa mungkin disesuaikan dengan syariah Islam dia. Hmm. Benar, investasi syariah buku-bukunya juga banyak di luar sana, tapi semuanya adalah konsep. Jadi konsep apa sih yang dinamakan pasar modal syariah, apa sih yang dinamakan saham syariah dan sebagainya. Nah, di buku ini saya menawarkan yang saya sebutkan tadi bahwasanya di buku ini saya tawarkan, saya jelaskan mengenai investasi syariah plus dengan mengikutsertakan rasa perasaan sedikit. Jadi artinya di dalamnya ada kisah-kisah saya bagaimana saya berkenalan dengan investasi pertama kali, kemudian bagaimana sih saya berpindah dari investasi konvensional ke investasi syariah, bagaimana kegagalan saya dalam berinvestasi dan bagaimana keberhasilan saya dalam melakukan investasi. Jadi saya tidak menawarkan apa tidak menawarkan istilahnya ayo belajar investasi supaya kita untung. Tapi saya juga menerangkan, saya juga bisa loh rugi di investasi karena kesalahan saya. Gitu. Jadi mungkin yang orang-orang di luar sana mungkin ya itu tadi trauma sama investasi bodong ya dia. Makanya banyak juga teman-teman saya pas waktu bilang, ayo investasi. Investasi itu MLM model apa itu ya? Nah, Hmm. MLM dia, multi level marketing dia. Nah, di buku ini juga saya tulis, benar, saya setuju investasi itu adalah MLM, tapi bukan multi level marketing, artinya meet, learn, and multiply. Hmm. Artinya ketemu sama saya, meet ketemu sama saya, kemudian learn. Mari kita belajar tentang investasi bersama-sama, kemudian multiply, lipat gandakan modal yang kamu alokasikan untuk investasi untuk kepentingan di masa mendatang. Hmm. Jadi investasi itu adalah mengalokasikan dana saat ini untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih besar di masa yang datang. Diharapkan bisa mengalahkan inflasi gitu ya. Hmm. Jadi perlu diingat bahwasanya kita punya 2,5 juta saat ini yang bisa digunakan untuk beli kambing. Belum tentu 10 tahun kemudian 2,5 juta bisa digunakan untuk beli kambing. Itu Hmm. yang namanya inflasi. Itu Betul. Mas Ali. Oke, luar biasa. Ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini menarik banget nih. Ini kan terkait tadi disinggung soal statement dari Pak Fahmawan bahwa saya tidak memaksa orang untuk ayo berinvestasi atau dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Terus juga tadi disentil soal mungkin ada ketakutan orang juga terkait investasi bodong. Lalu bagaimana nih Pak Fahmawan untuk sekali lagi untuk mereka-mereka termasuk saya mungkin ya gitu ya yang masih pemula tips untuk memulainya gitu loh Pak. Ini kan tadi dari awal kan ditawarkan ini loh manfaat investasi seperti ini dan lain sebagainya gitu dan dijelaskan juga seperti ini. Tapi sekali lagi mereka yang baru banget kan pasti ada yang kayak maju mundur itu ya Pak ya. Bahkan mungkin ada yang tertarik bahkan kayak tidak tertarik sama sekali karena mungkin pernah ada pengalaman yang buruk gitu. Tips yang terbaik nih dari seorang Pak Fahmawan yang mungkin sudah bergerak di bidang tersebut dan sudah mencicipi dan lain sebagainya gitu. Itu bagaimana nih Pak? Biar kita-kita atau para pemula nih nggak yang terjebak dengan investasi bodong dan lain sebagainya. Silakan Pak Fahmawan. Ya, oke. Motivasi saya terlebih dahulu ya, Oh, motivasi saya silakan. pribadi. Kenapa saya melakukan investasi itu ya? Padahal dulu saya ngajar, saya seorang guru, saya seorang dosen itu ya, yang Hmm. belum pernah berkenalan dengan investasi sama sekali. Jadi motivasi saya untuk investasi yang pertama adalah pengen kaya, Mas Ali. Hmm. Pengen itu kaya, itu rahasia umum semua orang. pengen kaya.
Yang kedua, tahun 2010 ketika saya sudah menikah dengan istri ya. Yang kedua, saya punya visi. Saya punya visi karena istri tiap 5 tahun itu dipindah ke luar daerah dan saya tidak akan mungkin mempertahankan pekerjaan saya saat ini. Maka saya mempunyai visi bagaimana saya mempunyai penghasilan meskipun saya tidak bekerja. Itu Hmm. motivasi yang kedua. Yang ketiga, dari zaman sekolah sampai sekarang, motivasi dan tujuan saya itu tidak berubah. Saya pengen jadi pengusaha. Saya pengen jadi investor dia. Makanya untuk memuluskan jalan saya menjadi pengusaha dan investor, maka saya harus belajar investasi. Itu motivasi saya. Kemudian untuk orang-orang yang di luar sana, mungkin Mas Ali yang belum tertarik dengan investasi, motivasi yang pertama yang bisa diambil adalah buka open mind dulu. Open Hmm. mind dulu, buka pikiran dulu. Mari kita belajar investasi bersama-sama dari yang dasar sampai dengan yang tinggi ya, jadi modelnya ya. Kita luruskan dulu apa sih yang namanya investasi itu. Kita belajar bareng-bareng, kemudian kita dampingi supaya Mas Ali bisa melaksanakan investasi secara mandiri dengan benar dan baik gitu. Jadi investasi itu ada ilmunya, Mas. Hmm. Investasi itu ada ilmunya. Yang pertama, investasi yang benar itu biasanya harus direstui oleh pemerintah. Biasanya dalam hal ini adalah OJK dan Bursa Efek Indonesia itu. Hmm. Jadi kalau di luar sana itu ada investasi-investasi yang menawarkan, ini ada investasi loh, menawarkan untungnya bisa 15% per bulan. Itu nggak ada resiko, itu pasti investasi bodong. Hmm. Karena dari OJK sendiri, dari Bursa Efek sendiri, mereka nggak berani investasi di pasar modal itu menawarkan keuntungan sampai 15% per bulan. 15% per tahun aja nggak berani. 15 per tahun aja, persen aja per tahun aja nggak berani. Jadi kemudian ada isinya dari otoritas jasa keuangan. Jadi motivasi untuk orang-orang di luar sana yang pertama adalah open mind dulu. Kita Hmm. jangan menganggap investasi ini adalah investasi bodong, MLM atau sebagainya. Kita open mind dulu, kita baca-baca buku dulu, kemudian kita belajar pada ahlinya, kemudian dari situ ketika sudah belajar, kita review lagi, ini benar nggak investasi yang benar tuh, bukan investasi bodong. Kalau Mas Ali yakin, nah kita langsung tancap gas, kita mau langsung praktek, kemudian tetap ada pendampingan. Biasanya kayak gitu. Biasanya kalau ada klien yang pengen masuk ke investasi saya, pasti saya dampingi. Mereka saya ajari dari yang investasi paling gampang dulu, paling minim resiko ya Mas Ali ya, bukan nggak ada resiko ya. Betul. Dari paling minim resiko sendiri, kemudian kalau sudah ahli, mereka bisa bisa investasi mandiri, kita tingkatkan menjadi moderat, kemudian setelah moderat dikuasai, kita tingkatkan menjadi agresif. Ya. Agresif itu investasi agresif misalkan saham, kripto dan sebagainya. Ya. Nah, itu Mas Ali. Oke, luar biasa. Em, oke Pak, balik lagi ke pertanyaan terkait bukunya lagi. Ini kan dalam suatu penyusunan karya ya Pak ya. Apalagi ini merupakan karya yang bukan pertama kali juga karena ada beberapa karya dari Pak Fahmawan yang sudah terbit, novel-novel, After 30 from Jakarta gitu dan karya-karya yang lainnya gitu ya Pak ya. Ini kan temanya beda gitu. Dan ini saya lihat mungkin saya nggak tahu apakah ini adalah karya pertama dari Pak Fahmawan terkait investasi atau mungkin sebelumnya juga udah ada gitu ya. Tapi di kita ini kan baru ini. Tantangan tersendiri apa nih Pak? Apalagi ini kan terkait dengan investasi gitu ya. Yang mungkin ada perlu penjelasan lebih mendalam, lebih riset, lebih lain sebagainya dibandingkan karya novel gitu yang walaupun memang tidak bisa dikompetkan atau tidak bisa diremehkan gitu suatu karya pasti punya kesulitan masing-masing tapi ini ada tantangan tersendiri nggak Pak Fahmawan terkait penyusunannya sampai benar-benar ngingetin Bapak untuk oh ini tuh buku yang benar-benar ngingetin saya tuh pas penyusunan karena ini deh gitu. Apalagi ini kan terkait legasi ya, pingin mewariskan gitu. Jadi kan pasti ada terkenang gitu. Silahkan Pak Fahmawan. Iya. Jadi tantangan tersendiri dalam menulis buku ini adalah yang pertama adalah malas. Oh, Nah, malas. Saya juga ada malasnya juga, Mas Ali. Jadi kalau untuk masalah keilmuan, insya Allah saya sudah sedikit menguasai ya, sependek pengetahuan saya ya, tentang investasi ya. Karena berbasiskan pengalaman saya itu ya. mhm. Kemudian, eh, ya itu tadi,
Halangan pertama adalah malas, malas ya. Kemudian hal yang kedua mental block ya, mental block. Jadi mau nulis apa lagi ya itu jadi ya susah ya. Oke. Padahal kita punya keilmuannya itu, punya keilmuannya, tapi mau nulis apa lagi ya? Yang ilmunya di sini banyak banget itu ya. Kemudian ketika mau ditulis jadi bingung sendiri gitu ya, mau Harus tulis mulai apa dari itu ya. mana gitu ya. Iya, mulai dari mana? Karena eh, ilmunya ya bukan Numpuk nggak gitu. sebanyak mereka ya, tapi banyak banget gitu ya, banyak gitu ya. Nah, mau apa yang mau saya tulis akhirnya sebenarnya ini saya rencanakan bukan menjadi buku investasi saya yang pertama ini. Hmm. Karena ini memang untuk pemula itu ya, sebenarnya untuk pemula. Untuk pemula yang benar-benar belum mau investasi, belum pernah investasi dan Atau nggak untuk kenal pemula sama yang sekali. semula dari investor konvensional menjadi investor syariah itu ya. Jadi Hmm. saya buat setipis ini biar bisa dibaca sekali duduk gitu ya. Dan nggak ada bahasa-bahasa yang sulit di sini ya. Nggak ada bahasa-bahasa yang sulit. Berarti sudah Kebanyakan, disesuaikan ya Pak ya? iya, jadi benar-benar saya harap nanti ada buku investasi yang kedua itu seri kedua, part Amin. kedua. Jadi kita nanti yang part kedua saya rencanakan kita mulai masuk ke teknisnya untuk registrasi ke sekuritas, kemudian kita belajar analisis teknikal, fundamental analisis dan sebagainya itu. Itu nanti akan lebih pusing lagi, tapi saya kira juga di luar juga sudah banyak banget itu ya. Tapi nanti yang akan saya berikan adalah tips praktisnya ya. Jadi kalau kita berbicara masalah technical analysis tuh ya, eh, anak-anak muda sekarang mereka tuh senang banget belajar technical analysis karena indikator-indikator yang dipakai banyak banget. Ada stochastic RSI, ada stochastic slow, ada stochastic fast, ada MACD 20, MACD 5 dan sebagainya tuh ya. Itu kalau dipelajari bisa ini kepala bisa berasap gitu ya. Nah, saya pernah ngomong sama teman saya yang investor juga ya. Saya pernah ngomong karena saya berinvestasi sejak tahun 2010 sampai sekarang. Pada akhirnya, pada akhirnya, meskipun pada awalnya itu saya banyak memakai indikator-indikator, pada akhirnya saya hanya memakai satu indikator untuk menghasilkan cuan dari pasar modal, yaitu hanya melihat chart grafik dan tidak pernah memakai indikator yang lain. Oh. Gitu. Nah, itu yang mungkin di buku-buku yang lain belum pernah dituliskan. Oh. Pada akhirnya kita menyederhanakan metode. Oke. Itu Mas Ali. Oke. Terima kasih Pak Fahmawan ya. Statementnya apa semuanya benar-benar terbuka banget di sini dan eh, membuat para pemula akhirnya ada gambaran dan ada harapan dan keinginan untuk benar-benar mau belajar gitu terkait investasi ini. Oke, Pak Fahmawan, tadi sempat disentil terkait oh ini bukunya untuk pemula dan dari yang benar-benar nggak kenal, dari yang nggak minat gitu ya, sampai benar-benar dia nanti naik level yang lebih gitu. Berarti apakah karya Guide to Syariah Investment ini ditujukan secara target segmentasi untuk mereka yang masih awam banget atau sebenarnya untuk umum boleh atau mereka yang sudah pernah juga boleh juga tapi sebenarnya dari lubuk hati seorang penulisnya nih sudut pandangnya dari Pak Fahmawan sendiri target segmentasinya tuh sebenarnya ke mana nih. Biar biar pembacanya nih sampai nih gitu loh. Silahkan Pak Fahmawan. Ya, target market ya. Hmm. Oke. Target marketnya adalah pemula. Jadi di sini pemula ada dua Mas Ali. Hmm. Pemula di dunia investasi pemula itu ada dua. Yang Hmm. pertama adalah pemula yang belum pernah sama sekali belajar tentang investasi. Itu Masih pemula yang nol banget, pertama. dasar banget. Nol banget, nol banget. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemula pemula yang sebelumnya adalah investor konvensional menjadi investor syariah. Jadi tidak hanya di apa ya, di pasar modal juga ada yang investor yang hijrah itu juga ada. Yang semula konvensional, kemudian udah aku nggak mau lagi istilahnya sembarangan investasi. Aku harus hijrah ke syariah, Beralih gitu ya Pak ya. Berarti itu beralih ke syariah. Karena itu investasi bedanya apa? syariah itu ya, investasi syariah itu aturannya sangat banyak dan disesuaikan dengan syariah Islam itu ya. Di Hmm. antaranya kita boleh membeli perusahaan, boleh berinvestasi pada perusahaan yang perusahaan tersebut istilahnya core bisnisnya atau bisnis intinya tidak pada hal yang diharamkan oleh syariah. Tidak menjual makanan yang haram, tidak menjual minuman yang haram, tidak berjualan babi dan tidak berjualan khamr.
Hmm. Sudah susah kan itu kan? Kemudian yang kedua, tidak menanamkan modalnya atau membeli saham perusahaan yang berkaitan dengan lembaga keuangan non syariah. Gampangnya tidak boleh beli bank konvensional gitu aja. Kita tidak boleh menanamkan modalnya di bank seperti maaf sebut ya BCA, BRI, Mandiri, Bank Tabungan Negara. Kita nggak boleh menanamkan modal di situ ya. Padahal keempat bank ini adalah eh, bank yang pertumbuhannya bagus dan kalau kita membeli saham bank ini kita akan cuannya lebih tinggi. Susah kan? Oh. Kita Tadi hanya boleh menanamkan ke perusahaan-perusahaan yang core bisnisnya sesuai dengan syariah atau perusahaan-perusahaan yang pada awal pendiriannya sudah syariah. oh, benar-benar syariah dari awal banget gitu ya Pak ya, dan sampai Iya, aturan lain lagi. iya. Jadi kalau di pasar modal itu ketika ada sebuah perusahaan yang core sebenarnya core bisnisnya itu sudah syariah, core bisnisnya sudah syariah, tapi ada pendapatan lain yang berasal dari sektor non halal, maka perusahaan itu akan dikeluarkan dari daftar efek syariah. Kita nggak boleh beli lagi. Hmm. Makanya susah. Jadi kalau mau hijrah dari investor konvensional ke syariah itu susahnya luar biasa, Mas. Kita harus menyaring sendiri perusahaan-perusahaan yang core bisnisnya atau emang dari pendiriannya sudah syariah. Oke, berarti emang. Contoh perusahaan yang dari pendiriannya sudah syariah itu contohnya bank. Ada dua bank atau tiga bank yang di Indonesia ini yang dari awal pendiriannya sudah syariah. Bank Syariah Indonesia, kemudian Bank Muamalat, Bank Tabungan Negara Syariah, dan Bank Aladin Syariah. Itu adalah perusahaan syariah. Kita boleh beli itu. Oh, dan boleh nanam saham di situ atau Boleh, begitu. boleh, Oh, boleh. luar biasa. Berarti pemula di sini adalah pemula yang emang nol banget, dia nggak kenal investasi, nggak tahu apa itu investasi, tapi ada ketertarikan. Termasuk mereka yang sebenarnya udah, oh investasi itu begini loh, ini udah kenal, tapi ketika dia beralih dari yang konvensional ke syariah itu ada aturan-aturan tersendiri dan ada step-step. Ada aturannya. Berarti memang dia pemula lagi gitu ya Pak ya, bukan yang Jadi pemula lagi, jadi nggak boleh sembarangan beli itu. oh, oke. Tidak Berarti boleh ini sembarangan beli karena kita secara harus itu target, harus memfilter semuanya itu ya. berarti target segmentasinya sudah jelas ya Sobat Adap di pemula, tapi pemula dibagi menjadi dua. Jadi untuk teman-teman Sobat Adap yang benar dari nol banget gitu, nggak kenal tahu ini cocok bisa dibaca juga. Termasuk yang mungkin udah tahu gitu tipis-tipis terkait investasi dan lain sebagainya. Tapi eh, saya yakin belum tahu banget ya sebelum menonton bedah buku kali ini, apalagi statement dari Pak Fakmawan yang secara berbagi ilmunya gitu ya, luar biasa. Dan tidak terasa Pak Fahmawan ya sudah ada di 30 menit berlangsung, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, boleh ya, Pak? Ini satu alasan nih Pak, ini satu alasan ya. Ini kan tadi kita sudah bahas banget nih dari awal berkaitan dengan investasi, pengalaman dari Pak Fahmawan, termasuk tips-tipsnya dan lain sebagainya gitu. Satu pertanyaan terakhir hari ini mewakili mungkin sobat adab yang di rumah ya, yang nonton. Alasan kenapa sih mereka gitu ya? Ini saya mewakili sobat adab ya Pak ya yang nonton gitu. Mereka dari sekian banyaknya buku-buku investasi yang sudah kita sempat sentil tadi di awal ya, eh, yang minimalnya seumur hidup sekali membaca karyanya Pak Fahmawan ini apa? Selain tadi sudah dibahas, sudah ada pendekatan syariah, sudah pernah mengalami ini dan lain sebagainya, ada tips-tips dan lain sebagainya. Itu apa? Silakan Pak Fahmawan. Ya. Eh, Nilai plusnya ya ini ya. Mhm. Nilai plusnya paling nggak di buku itu saya sertakan pengalaman saya secara langsung tuh ya. Jadi eh, tadi sudah saya jelaskan bagaimana saya berkenalan ya, berkenalan dengan investasi, kemudian kegagalan-kegagalan saya, kemudian eh, keberhasilan saya, kemudian saya tunjukkan kayak studi kasus tipis-tipis itulah, Di studi dalamnya kasus ada ya. tipis-tipis ya. Jadi saya tunjukkan ini loh saham-saham yang pernah saya beli, ini loh saham-saham yang eh, pernah saya tahan bertahun-tahun saya tidak menjualnya. Ya. Ini loh saham-saham yang eh, keburu-buru saya jual ya, padahal belum menguntungkan maksimal tuh ya. Kemudian apa lagi ya?
Yaitu tadi, selain itu ada penawaran syariah juga, terus ada kisah-kisah saya bagaimana saya berhijrah dari investor konvensional menjadi investor syariah dan alasannya gitu ya. Kenapa saya meninggalkan investor konvensional? Ada di situ alasannya tuh. Ya mungkin masih ada bahasa teknisnya ya, tapi nanti kalau misalkan kita mau sharing-sharing lagi, saya jelaskan lah kenapa saya pindah dari investor konvensional ke investor syariah. Di samping kita mengharapkan keberkahan dari cuannya gitu. Itu Mas Ali. Oke, cukup Pak Fahmawan. Sudah cukup. Oke, baik terima kasih Pak Fahmawan untuk waktunya hari ini yang sudah berkenan hadir untuk review ya karya yang luar biasa terkait investasi yaitu A Guide to Sharia Investment dan Sobat Adab jangan lupa bukunya ini sudah tersedia di marketplace penerbit Adab dan juga ada store websitenya juga ada ya karena ini sangat bermanfaat banget untuk Sobat Adab yang benar-benar dari nol banget karena tadi sudah mendengar statement langsung dari penulisnya berbagi pengalamannya juga bahkan beliau sudah benar-benar apa ya tahu betul gitu loh bahwa investasi itu seperti apa dan lain sebagainya termasuk tipsnya yang menarik ini adalah kita harus open minded dulu, aware dulu juga terkait investasinya, terus juga jangan gampang tergiur dengan penawaran-penawaran yang sangat menggiurkan karena itu bisa dikategorikan sebagai investasi yang bodong gitu. Jadi semoga bermanfaat dan sobat Atra jangan lupa di order bukunya ya terkait buku investasi ini karya dari Pak Fahmawan Wali. So, segitu aja videonya. Thanks for watching. See you next time on my video. Terima kasih Sobat Adab dan terima kasih untuk Pak Fahmawan untuk waktunya. Semoga Terima sehat kasih kembali selalu Mas Ali. dan sukses. Amin. Sukses Terima kasih selalu. Pak.